Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semua. Saya Raka. Di sini kami akan menjelaskan terkait integrasi program atau source code ya, Python yang berbasis PyTorch tentunya ke dalam bentuk web atau web base ya, dengan framework yang kita gunakan adalah Streamlit di sini. Ya, kebetulan untuk program kita kali ini adalah sebagai contoh ya, adalah program prediksi coronavirus atau COVID dan phenomena dengan X-ray, citra X-ray berbasis CNN dari PyTorch tentunya. Ya, di sini ada beberapa file yang terdapat dalam COVID-19 atau folder web COVID-19 ya. Di sini ada yang pertama adalah model backbone. Di sini adalah tempat dari network atau jaringan yang kita gunakan di sini, model backbone. Terus prediksi nanti yang akan kami jelaskan lebih dalam. Terus style di sini adalah CSS untuk memperbaiki atau memperbagus ya tampilan dari web kita. Ini cascading style sheet-nya. Terus untuk tampilan di sini adalah tempat atau source code yang berguna untuk nanti menampilkan, dan juga nanti ada input outputnya juga berada di program tampilan di sini. Untuk ResNet 18 ini adalah model ya, model atau model hasil training dari training yang kita sudah lakukan sebelumnya. Di sini jadi kita tidak perlu melakukan training ulang, hanya kita menggunakan model ini saja. Di sini. Oke, di sini kami akan menjelaskan dari prediksi ya, dari prediksi.py. Oke, ini adalah source code dari atau program ya dari prediksi.py. Karena ini menggunakan PyTorch, tentunya di sini kita melakukan import library-library yang kita gunakan. Di sini yang pertama ada from Torch Vision, karena kita menggunakan citra ya, import models dan transform. Selanjutnya adalah import torch. Dan yang ketiga ada from pill import image. Ini kita menggunakan pill dan image ya di sini. Yang kita import dari image untuk melakukan proses perubahan gambar di sini, pengolahan gambar. Dan di sini kita menggunakan model backbone, from model backbone import. Jadi yang model backbone yang kita sudah lihat sebelumnya itu kita panggil juga. Nah, dan kita gunakan di sini. Jadi model FT ini adalah variabel nanti yang menampung dari jaringan yang kita gunakan, yang ada di model backbone. Di sini kita menggunakan atau backbone name-nya ya. Kita menggunakan ResNet 18, jaringan ResNet 18 atau jenis CNN ResNet 18 dengan 3 kelas. Di sini kenapa 3 kelas? Jadi kita nanti outputnya itu yang pertama adalah COVID, yang kedua bisa pneumonia, jadi COVID saja, dan pneumonia yang ketiga itu normal atau tidak terdeteksi atau no finding gitu ya. Makanya kita menggunakan 3 kelas. Oke, misalnya di sini kita ada dev predict image path. Di sini adalah inisialisasi dari metode predict. Nah, parameternya adalah image path. Nah, kenapa kita harus menggunakan atau membuat metode ini? Karena memang nanti gambar yang kita gunakan atau diinputkan oleh user adalah gambarnya bersifat tunggal ya, atau hanya satu gambar saja. Makanya kita di sini harus melakukan proses pembuatan metode predict di sini ya. Karena memang berbeda dengan training kan testing dalam training itu kan menggunakan banyak file yang berada pada dataset kita. Nah, di sini kita hanya memerlukan satu gambar yang diinputkan oleh user dan dapat menampilkan hasilnya juga. Nah, di sini adalah di prediksi.py ini bergunanya di situ. Nah, di sini image page nanti yang diinputkan oleh user tentunya. Terus di sini kita juga membuat transform. Transform di sini nanti ya semacam untuk preprocessing gitu ya. Preprocessing dari image. Transform compose ya. Di sini ada yang kita lakukan. Di sini ada resize. Di image-nya kita resize ke 256 ini ukurannya. Terus ada transform to tensor. Di sini kita mengubah citranya menjadi tensor ya tentunya. Terus selanjutnya adalah
normalisasi. Di sini kita melakukan normalisasi ke citranya. Di sini meannya 0,5, standar deviasinya juga sama semua 0,5, 0,5, 0,5. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah tipikal dari testing ya sebenarnya. Kalau di sini kita prediksi tentunya. Jadi kita menggunakan with touch no grad di sini karena kita tidak menghitung gradien, jadi kita menghilangkan nilai gradiennya. Ya, karena di sini kita tidak perlu menghitung gradien, kita gunakan with touch no grad. Dan ini path di sini adalah tempat dari model ya. Di sini karena dari satu folder hanya kita berikan nama dari modelnya saja. Gitu. Path di sini kita tampung di variabel path. Terus image di sini untuk variabel img ini digunakan untuk menampung dari image ya. Di sini kita open atau kita buka atau kita baca dari gambarnya atau citranya dengan image.open, image path yang sudah diinputkan parameter yang diinputkan, terus dikonvert ke RGB. Gitu. Nah, di sini untuk batch T ini adalah kita melakukan preprocessing tadi atau transformasi ke image-nya di sini ya. Jadi menggunakan touch and squeeze di sini kita melakukan preprocessing dulu dari image-nya. Setelah itu kita unsqueeze. Jadi touch and squeeze ini untuk mengubah dimensi. Jadi dimensinya kita ubah di sini, gitu ya. Nah, hasil dari preprocessing dan juga unsqueeze-nya kita masukkan di variabel batch T. Nah, setelah itu setelah kita sudah dapat citranya yang sudah di preprocessing juga, di sini kita melakukan load ya, atau mengambil dari memuat atau mengambil dari modelnya. Nah, di sini menggunakan touch load, di sini path. Jadi yang kita ambil adalah ini ya, urusnet image-nya atau model yang kita gunakan, kita load atau kita muat. Setelah itu dimasukkan ke dalam model.ft. Di state-nya kita masukkan ke dalam model.ft. Nah, di sini model.ft model.ft ini semacam nanti akan menghasilkan suatu hasil pengujian ya di sini. Nah, dari gambar yang sudah kita normalisasi tadi dan juga sudah dirubah dimensinya, kita masukkan atau kita proses di model.ft. Model.ft, nah ini kita proses di sini. Di sini kita mengambil nilai dari citra ya. Jadi hasil pengolahan di model.ft, hasilnya kita simpan di variabel output. Jadi ini untuk pengecekan juga kita tampilkan di indeks ke 0 untuk outputnya. Setelah itu, nah di sini kita hasil atau nilai maksimal dari outputnya, di sini kita masukkan ke variabel prediksi. Nah, di prediksi inilah nanti kita akan kembalikan. Jadi nanti kembalian dari atau program prediksi.py ini adalah prediksinya apa. Nanti yang di sini yang ini semacam hasil dari pengujiannya atau testingnya. Ini seperti itu. Nah, hasilnya di prediksi ini. Ya, ini sementara untuk prediksi.py dan selanjutnya nanti kami akan lanjutkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Reza Maulana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi web COVID-19 menggunakan Streamlit. Jika pada segmen sebelumnya sudah dijelaskan mengenai file prediksi.py, maka di sini saya akan membahas isi dari file tampilan.py dan style.css. Baik, langsung saja menuju ke file tampilan.py. Di sini pertama yaitu kita import Streamlit. Untuk yang belum tahu Streamlit, mungkin bisa langsung ke webnya Streamlit, yaitu streamlit.io. Jadi Streamlit ini adalah aplikasi data yang berbasis web.
Streamlit tersedia di bahasa Python. Nah, mungkin untuk cara installnya adalah seperti ini. Dan di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara membuat Streamlit-nya. Oke, kembali ke file tampilan.py. Lalu kita menggunakan import time. Lalu kita juga menggunakan build, import image, dan juga kita menggunakan dari file prediksi, kita import predict. File prediksi adalah yang sudah dijelaskan tadi. Di situ terdapat metode predict, kita gunakan metode tersebut. Oke, di sini ada metode show, bagaimana dia menerima inputan, yaitu namanya file name. Untuk file name-nya sendiri adalah ini, kita style.css. Untuk isi dari style.css adalah ini, berupa hanya beberapa baris saja. Dan di sini kegunaan style.css adalah sebagai warna dari background webnya nanti. Karena di Streamlit tidak bisa mengatur secara otomatis untuk pemberian warna background, jadi kita menggunakan file CSS. Oke, selanjutnya file name tersebut dibuka sebagai F, dan di sini ada perintah st markdown. Untuk perintah st markdown di sini adalah mungkin hampir sama seperti kita memberi perintah di web, yaitu untuk menampilkan sesuatu. Jadi kita di sini menggunakan st markdown. Dan sini juga ada perintah unsave allow html sama dengan true. Di sini untuk memberikan di Streamlit perintah agar Streamlit-nya dapat membaca file HTML atau perintah HTML. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu adalah stSetOption. Ini digunakan untuk file up-nya nanti, file uploader. Lalu di sini ada st.sidebar. Untuk perintah .sidebar ini digunakan untuk tampilan di sebelah kiri. Nanti akan kami tunjukkan untuk hasil tampilannya. Untuk semuanya ini ada st sidebar, dan di sini juga menggunakan perintah HTML. Lalu ada perintah stWrite. Jadi hampir sama stWrite dan stmarkdown untuk fungsinya, yaitu untuk memberikan perintah ke web Streamlit-nya apa yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada file up. Kita buat variabel file up. Di sini kita ada stFileUploader. Fungsi dari stFileUploader yaitu untuk kita membuat file upload untuk mengupload image. Penguploadan image ini tujuannya adalah agar user bisa mengupload image tersebut. Oke, lanjut di sini yaitu jika file up-nya tidak kosong atau ada isinya, atau dalam arti sudah
upload image tersebut atau gambarnya. Di sini image open, kita buat di variabel image, dan juga st.image ini untuk menampilkan image atau gambarnya tersebut. Lalu di sini classes seperti yang sudah dijelaskan di awal, di web COVID-19 ini kita mempunyai 3 kelas, yaitu COVID-19, no findings, dan juga pneumonia. Lalu ada labels, ada variabel labels. Nah, variabel labels inilah nanti yang merupakan hasil dari file predict. Nanti akan disimpan di variabel labels ini. Nah, untuk file predictnya ini nanti akan masuk ke codingan prediksi. Di sini ada file predict. Jadi nanti gambar yang sudah masuk akan ke file prediksi.py dan akan masuk ke metode predict. Lalu untuk ini yaitu sebagai seperti bar waktu, hanya seperti bar waktu saja. Dan ketika barnya ini yang sudah hilang, ini selama 70, maka bar tersebut akan hilang. Dan ketika barnya sudah hilang, akan tertampil hasil dari labelnya. Nah, ini STWrite untuk menampilkan hasil dari tabelnya. Lalu untuk runningnya, di proses runningnya nanti kita akan menampilkan ini st beta set page config, yaitu sebagai di bagian page, web page-nya, page title-nya itu kita beri nama ini, dan juga iconnya kita custom. Lalu kita panggil file show yang sudah kita jelaskan di awal tadi ini. Oke, baik, saya akan langsung menunjukkan bagaimana demonstrasinya di Streamlit. Mungkin yang pertama saya akan tunjukkan yaitu bagaimana file Streamlit awal ketika setelah kita install. Jadi kita di sini ketikkan Streamlit hello. Kita tunggu. Nah, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi dia mempunyai dua sisi untuk Streamlit-nya. Ini tampilan utama dan juga ini di sebelah kiri yaitu sidebar. Jadi jika kita ingin menampilkan sesuatu di sebelah sini, kita harus memberi perintah di sidebar-nya. Sidebar, sidebar, sidebar. Seperti itu. Baik, saya akan langsung memberikan perintah untuk running tampilan. Jadi dari file web COVID-19 ini yang kita running yaitu file tampilannya.
Dan untuk merunning file tampilan yang harus kita lakukan yaitu memberikan perintah yaitu streamlit run nama filenya .py. Dan usahakan juga untuk nama file yang kita akan running ini harus satu file dengan file streamlit yang sudah kita install. Jadi kita running. Nah, ini untuk tampilan dari web COVID-19-nya. Seperti ini tampilannya. Ini yang di sebelah kiri yaitu yang di sidebar. Dan ini adalah tampilan utamanya. Adalah seperti ini. Dapat tulisan. Ini background yang ada di file CSS tadi. Warnanya seperti ini. Ada file uploadernya di bagian bawah. Lalu ada tulisan made with Streamlit di bagian bawah juga. Ini garis 3 selalu muncul di Streamlit. Baik, kita akan mulai demo untuk running webnya. Lalu saja klik. Di sini saya sudah siapkan 3 gambar untuk testing di webnya ini. Kita pilih gambarnya. Dia akan tampil gambar tersebut. Ini gambar yang diupload. Ini untuk berwaktunya. Berwaktunya hilang. Tampil prediksinya yaitu COVID-19. Mungkin untuk gambar yang lainnya bisa kita coba. Nah, ini untuk yang gambar kedua yaitu prediksinya no finding. Mungkin untuk gambar yang terakhir. Untuk gambar yang terakhir, prediksinya adalah pneumonia. Mungkin itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.